Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari wabarakatuh. ini materi yang akan kita bahas adalah tentang kesusastraan zaman modern. Nah, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Kalau materi yang sebelumnya itu adalah tentang kesusastraan zaman klasik. Ya, tetapi pada hari ini kita akan bahas kesusastraan zaman modern. Nah, kenapa disebut sebagai zaman modern? Karena mendapat pengaruh dari Barat, Bu. Oke, karena mendapat pengaruh dari budaya Barat. Kalau zaman klasik, mendapat pengaruh dari mana aja? Dari pengaruh Islam, Hindu, Buddha, India. Animisme, dinamisme. Oke, jadi karena pengaruh animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, sama pengaruh Islam. Disebut sebagai kesusastraan baru. Ya, kesusastraan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat baru Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu sudah berpikir maju, sudah berpikir secara rasional, logis, ya, bukan berpikir secara hayalan. Terus mitos-mitos itu tidak berpikir seperti itu kalau di kesusastraan zaman modern, mana masyarakatnya itu sudah berpikir mementingkan aktualisasi, ya. Jadi karya-karya mereka yang tadinya kalau di zaman klasik itu kan sifatnya anonim, tanpa nama, ya, di karya sastra tersebut. Tapi di zaman modern ini setiap karya sastra itu ya ada namanya, ini pengarangnya siapa, penulisnya siapa, ya, itu perbedaannya. Nah, kemudian untuk kesusastraan zaman modern ini terbagi menjadi beberapa periode. Periode Balai Pustaka atau angkatan 20, ada Pujangga Baru angkatan 30, angkatan 45, angkatan 66, dan Mutakhir. Dan setiap periode ini memiliki ciri khas kesusastraannya. Ya, tergantung dari kondisi dan situasi pada saat itu. Oke. Baik, untuk angkatan 20 atau kita sebut sebagai Balai Pustaka. Nah, di angkatan 20 ini lebih dikenal dengan zaman Siti Nurbaya. Nah, kenapa zaman Siti Nurbaya? Ya, karena pada saat itu sastra yang paling terkenal adalah prosa Siti Nurbaya. Makanya disebut juga sebagai zaman Siti Nurbaya. Nah, kemudian di sini Sarwadi mengatakan bahwa nama Balai Pustaka ini merujuk pada dua pengertian, yaitu yang pertama sebagai nama penerbit dan yang kedua itu sebagai suatu nama angkatan dalam sastra Indonesia. Nah, berbicara sebagai nama penerbit, ini Balai Pustaka ini memiliki sejarah, ya. Kenapa namanya Balai Pustaka? Nah, pada akhir abad ke-19 ini pemerintah banyak membuka sekolah Bumi Putra. Nah, sekolah Bumi Putra ini diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk pegawai-pegawai rendahan, ya. Pegawai rendahan itu pegawai masyarakat Indonesia, ya, yang bekerja kepada pemerintah Belanda. Kemudian disekolahkan di Bumi Putra. Nah, namun sekolah Bumi Putra itu ternyata berkembang pesat, di mana masyarakat Indonesia saat itu tuh bisa membaca, bisa menulis, ya. Dan karena berkembang pesat ini membuat pemerintah Belanda itu ketar-ketir, ya, karena takutnya masyarakat Indonesia itu membaca buku-buku luar, ya, sehingga pemikiran mereka itu lebih maju. Nah, oleh karena itu pemerintah Belanda itu mengganti nama Sekolah Bumi Putra dengan Balai Pustaka. Nah, di mana Balai Pustaka ini juga sebagai nama penerbit juga. Nah, di bawah lembaga Volkslestuur. Nah, lembaga Volkslestuur ini adalah sebagai lembaga pemerintah Belanda pada saat itu, di mana fungsinya itu adalah sebagai menyortir sastra-sastra atau menyortir karya sastra yang masuk ke Balai Pustaka. Nah, jadi karya sastra yang masuk pada saat itu melalui tahap seleksi dulu, ya. Jadi karya sastra yang masuk ke sana itu tidak boleh berisi tentang kebencian pemerintah kepada pemerintah Belanda, ya. Karena ketika isinya tentang kebencian terhadap pemerintahan Belanda, maka tidak dipakai di Balai Pustaka, ya, dibuang gitu. Ya, tidak masuk ke Balai Pustaka. Nah, oleh karena itu sastrawan yang masuk di Balai Pustaka ini adalah sastrawan yang memang terpilih, sastrawan yang memang dianggap terpelajar, ya, memiliki bahasa yang tinggi, ya. Sedangkan sastrawan yang
ada di luar balai pustaka itu dianggap sebagai sastrawan yang receh, ya bahasanya juga bahasa pasaran. Itu. Terus isinya juga ya, isinya tentang pencabulan dan lain sebagainya dianggap seperti itu. Nah, makanya sastrawan atau karya-karya yang masuk ke balai pustaka ini adalah karya sastra yang baik, yang paling baik pada saat itu. Gitu, ya. Nah, di mana hal-hal yang diusahakan oleh Balai Pustaka pada saat itu adalah yang pertama, membukukan cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng yang tersebar di kalangan rakyat. Nah, seperti kita ketahui kemarin ya, bahwa cerita rakyat, dongeng itu kan sifatnya anonim, ya. Jadi disebarkan secara lisan tanpa mengetahui siapa pengarangnya. Nah, namun di sini di Balai Pustaka, cerita-cerita seperti itu dibukukan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, menerjemahkan sastra Eropa yang bermutu dipandang dari segi sastra. Terus yang ketiga, menerbitkan karangan-karangan asli yang ditulis oleh bangsa Indonesia seperti Ajab dan Sengsara, Siti Nurbaya. Oke, terus berikutnya yang keempat, menerbitkan buku-buku bacaan sehat bagi rakyat Indonesia, juga buku-buku yang dapat menambah pengetahuan dan kecerdasan rakyat. Nah, pada saat itu buku-buku yang diterbitkan kebanyakan buku-buku tentang kesehatan, buku tentang pertanian, buku tentang perkebunan, ya. Terus yang kelima, menerbitkan majalah dalam bahasa daerah seperti Panji Pustaka ini dalam bahasa Melayu, Kejawen bahasa Jawa, dan Parahyangan bahasa Sunda. Nah, pada saat zaman Balai Pustaka ini jarang sekali sastra yang diterbitkan dalam bentuk bahasa Indonesia, tetapi sifatnya masih ke dalam kedaerahan. Ya. Nah, kemudian tokoh-tokoh pada angkatan Balai Pustaka itu adalah seperti Mara Rusli, Muhammad Yamin, Abdul Muiz, Rustam Effendi, dan Nur Sultan Iskandar. Oke, berikutnya ciri-ciri pada angkatan 20 ini kita lihat dari ciri-ciri struktur estetik. Ya, yang pertama adalah gaya bahasa. Nah, kebanyakan karya sastra pada saat itu adalah menggunakan gaya bahasa seperti perumpamaan ya, pepatah, peribahasa ya, kemudian mereka gunakan di dalam percakapan ya, pada percakapan di prosa-prosa, di cerita-cerita itu. Nah, kemudian alurnya juga masih menggunakan alur lurus ya, tetapi jarang sekali menggunakan alur sorot balik ya. Tapi ini menggunakan alur sorot balik itu misalkan pada cerita Ajab dan Sengsara. Berikutnya teknik penokohannya pun ini banyak dipergunakan analisa langsung ya, seperti mendeskripsikan fisik ya, terus mendeskripsikan watak tokoh, terus banyak digresi. Nah, digresi ini adalah sisipan. Nah, jadi di dalam cerita itu para pengarang itu banyak menyisipkan hal-hal yang tidak langsung seperti menyisipkan adat istiadat, dongeng, syair, dan pantun. Pusat pemisahannya pun ini pada umumnya mempergunakan metode orang ketiga ya, yang bersifat romantik ironik. Ya, jadi untuk karya sastra roman pada saat itu dia masih menggunakan metode orang ketiga. Nah, orang ketiga itu jadi masih menggunakan nama orang. Misalkan seperti Siti Nurbaya ya Siti Nurbaya, Meryamin ya ya Meryamin gitu ya. Jadi jarang sekali menggunakan orang pertama. Nah, orang pertama itu seperti contohnya aku. Berikutnya sifatnya juga diktatis. Nah, artinya ini karya sastra pada saat itu adalah tujuannya untuk memberikan pembaca, untuk memberikan nasihat. Ya, terus bercorak romantik. Gitu. Berikutnya, nah ciri-ciri ekstra estetik ini isinya tentang bermasalah adat ya, terutama pada adat kawin paksa, permaduan, dan sebagainya. Nah, ini ciri-ciri ada angkatan 20. Rata-rata isinya tentang ini, kawin paksa, permaduan, perjodohan. Terus pertentangan paham antara kaum tua dengan kaum muda. Kalau kaum tua ini rata-rata mempertahankan adat lama, sedangkan kalau kaum muda ini menghendaki kemajuan menurut paham kehidupan modern. Gitu. Terus latar ceritanya juga umumnya pada latar daerah, pedesaan, dan kehidupan daerah. Dan cerita yang diceritakan adalah zaman sekarang, bukan zaman antam berantah atau zaman dulu. Itu. Terus cita-cita kebangsaan juga belum dipermasalahkan pada tahun 20. Jadi sifatnya itu masih kedaerahan. Makanya ceritanya itu kebanyakan tentang kawin paksa, perjodohan. Terus berikutnya angkatan 30. Nah, angkatan 30 atau dikenal dengan Pujangga Baru. Nah,
di Pujangga Baru ini, di mana kesusastraan Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh karya sastra dalam bahasa Belanda, baik dalam bentuk puisi maupun dalam bentuk prosa. Nah, jadi di Pujangga Baru ini, ya banyak pemuda Indonesia atau para sastrawan ini tertarik pada kebebasan bentuk dan isi kesusastraan Barat. Ya, dan mereka ingin menerapkannya dalam seni sastra Indonesia. Nah, jadi di angkatan Pujangga Baru ini mereka ingin berontak gitu ya, bahwa mereka itu nggak mau terikat oleh apapun, ya karya-karya mereka itu mereka tidak mau terikat oleh aturan-aturan yang membuat mereka ribet gitu kan, karena aturan-aturan itu bisa membatasi kreativitas mereka. Nah, oleh karena itu di Pujangga Baru ini mereka berorientasi pada kebudayaan Barat, ya, di mana kebudayaan Barat itu karya sastranya lebih bebas. Tuh. Nah, kemudian di kalangan sastrawan muda ini timbul maksud untuk mempersatukan para penulis yang karyanya tersebar di beberapa majalah agar membuat majalah khusus yang membahas tentang bahasa, sastra, dan kebudayaan umum. Maka lahirlah sebuah ikatan para sastrawan muda yang dikenal dengan nama Angkatan Pujangga Baru. Nah, jadi di sini Pujangga Baru ini merupakan suatu wadah ya bagi sastrawan yang tidak masuk ke balai pustaka. Nah, tadi kan para sastrawan yang masuk ke balai pustaka itu benar-benar diselektif banget karya-karyanya, dan sastrawan yang masuk ke balai pustaka itu ya benar-benar memang dikatakan sastrawan yang terpelajar, ya memiliki bahasa yang bagus itu. Nah, namun banyak sastrawan yang di luar balai pustaka itu lontang-lantung nasibnya, karya sastra saya ini mau dikemanain gitu. Nah, kemudian lahirlah Pujangga Baru ingin menampung karya-karya para sastrawan yang di luar balai pustaka. Gitu ya. Nah, kemudian angkatan Pujangga Baru ini pertama kali dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Sabana. Ya, kemudian pada tanggal 26 Juni 1933 terbitlah sebuah majalah yang dinamakan Pujangga Baru dan terbit dalam jangka waktu sebulan sekali. Gitu. Nah, kemudian ciri-cirinya untuk angkatan Pujangga Baru itu yang pertama adalah sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi ini sifatnya sudah tidak kedaerahan lagi ya. Terus berikutnya menceritakan kehidupan masyarakat kota, persoalan intelektual, emansipasi ya, seperti struktur cerita, konflik sudah berkembang. Nah, jadi di Pujangga Baru ini memikirkan bahwa kehidupan kita tuh bukan hanya kawin paksa aja, bukan hanya perjodohan aja ya, tetapi banyak di luar sana tuh yang lebih penting. Terus berikutnya pengaruh Barat mulai masuk dan berupaya melahirkan budaya nasional, terus menonjolkan nasionalisme, romantisme, individualisme, intelektualisme, dan materialisme. Ya, jadi di angkatan Pujangga Baru ini banyak para sastrawan itu yang berorientasi pada budaya Barat, terus juga mereka untuk yang budaya Timur itu mereka bilang kalau yang sastrawan budaya Timur atau adat yang budaya Timur itu dibilang kuno dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di Pujangga Baru ini mereka benar-benar sangat berorientasi pada budaya Barat dan bebas sebebas-bebasnya itu ya. Nah, kemudian pelopornya siapa di Pujangga Baru, yaitu ada Sultan Takdir Ali Syabana, Armin Pane, dan Amir Hamzah. Ya. Nah, kemudian ini karya-karyanya. Nah kemudian di angkatan 45 ya. Nah, Pujangga Baru itu kemudian lama-kelamaan hilang ya. Kemudian lahirlah angkatan 45. Nah, angkatan 45 ini digunakan pertama kali oleh Rosihan Anwar dalam majalah Siasat yang diterbitkan pada tanggal 9 Januari 1949. Nah, di mana produk karya sastra zaman ini nih banyak menghamba pada pemerintah Jepang di Indonesia. Nah, makanya pada saat ini angkatan 45 itu atau disebut sebagai sastra zaman Jepang. Nah, kenapa sastra zaman Jepang? Karena Jepang pada saat itu masuk Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Ini Jepang menjajah Indonesia dan ini berpengaruh pada karya sastra yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu pada zaman ini di angkatan 45 di mana roman, cerpen, dan puisi ini menjadi alat propaganda penjajah Jepang ya melalui sebuah lembaga Keimin Bunka Shidoso
Nah, di mana lembaga ini juga yang mensensor karya-karya sastrawan pada saat itu, ya. Jadi lembaga ini menginginkan karya sastra yang terbit di angkatan 45 itu ya yang mendukung pemerintah Jepang. Gitu. Nah, oleh karena itu sastrawan yang tergabung di lembaga ini, Keimin Gunkashi Doso, ini disebut sebagai kacung Jepang. Jadi para sastrawan kita pada saat ini angkatan 20 sampai 45 ini lontang-lantung ini saya mau ke arah mana nih gitu, karena ditekan sana sini, ditekan oleh kondisi politik saat itu. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 ini merupakan sejarah bagi sastrawan pada saat itu ya, di mana para sastrawan pada saat itu ini benar-benar merasakan merdeka. Ya, mereka itu benar-benar merasakan bagaimana manusia yang merdeka sesungguhnya itu seperti apa. Selama ini mereka itu dikekang, ya, karya-karya mereka itu terikat oleh aturan-aturan tertentu. Ya, terus karya-karya mereka juga tidak sesuai dengan hati nurani mereka, di mana mereka harus mendukung pemerintah Jepang, harus mendukung pemerintah Belanda pada saat itu. Nah, karena Indonesia sudah merdeka, nah mereka itu bebas ya untuk berekspresi, bebas untuk berkreativitas ya tanpa takut ini itu. Itu ya. Nah, kemudian tokoh-tokoh pada angkatan 45 ini adalah Hairil Anwar, Idrus, Pramudia Anantatur, ya, Trisno Sumarjo, Asrul Sani, dan Umar Ismail, dan lain sebagainya. Nah, banyaknya di angkatan 45. Nah, kemudian di angkatan 66, ya, di angkatan 66 ini Indonesia sudah merdeka. Nah, apakah karya sastranya seperti apa gitu ya, apakah mereka sudah merdeka belum gitu ya. Nah, ternyata di angkatan 66 ini juga terjadi pembobrokan ya, tetapi bukan karena penjajah ya, tetapi ya karena pemerintah kita sendiri, pemerintah Indonesia sendiri ya. Jadi pada angkatan 66 atau pada tahun 66 ini di mana terjadi pendobragan ya terhadap kebobrokan yang disebabkan oleh penyelewengan negara besar-besaran, penyelewengan yang membawa kehancuran total. Nah, pada saat itu pemerintah di Indonesia ini menyelewengkan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi mereka itu hanya janji sekedar janji, ya, tutup mata terhadap kemiskinan yang ada, tutup mata terhadap orang-orang yang miskin, tutup mata terhadap gelandangan yang pada saat itu, ya. Nah, makanya konsep angkatan 66 ini adalah Pancasila, ya, yang telah diselewengkan pejabat pemerintah yang tidak bermoral kecuali moral untuk dirinya sendiri. Nah, makanya di angkatan 66 ini juga mempengaruhi ya isu sastraan, di mana para sastrawan itu mengungkapkan rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan pada saat itu. Ya. Makanya isinya ini adalah kebanyakan perlawanan ya, perlawanan melawan tirani dan kekejaman Orde Lama, ya. Dan kesusastraan pada saat itu isi dianggap lebih penting daripada nilai estetik, daripada bentuk, dan bahasanya pun lebih bebas. Terus beraliran idealisme, dan temanya juga lebih menonjolkan pada protes sosial dan politik. Nah, berikutnya sastrawan pada angkatan 66 ini banyak ya, ada Nafis, Toha Mokhtar, Mangun Wijaya, dan lain sebagainya, banyak. Baik, itu tadi materi tentang kesusastraan zaman modern. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.